teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, saya percaya kita semua bersukacita hari ini, amin. Dan saya juga percaya teman-teman siap untuk memuji menyembah Tuhan hari ini, amin. Karena itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, atas selawatan-Mu terhadap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau yang melawat setiap kami Tuhan Yesus, Kau yang hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita ulangi pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Nah, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus, kami bersyukur Yesus. Haleluya.
kekuatan-Mu Tuhan, atas hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai pembicaramu lebih lagi Tuhan, Kau yang buka hati telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ya, senang sekali saya kesempatan ini bisa bersama-sama anak-anak muda di dalam gereja kita dalam ibadah youth online. Masa ini adalah masa transisi, kita bersiap-siap untuk aktivitas yang lebih terbuka lagi. Kita sungguh berharap sekali COVID ini sudah bisa segera selesai dan kita masuk aktivitas-aktivitas yang normal. Nah, kali ini saya ingin mengajak bersama membahas tentang mengambil keputusan. Karena anak muda, anak remaja sudah mulai beranjak dari kanak-kanak. Kanak-kanak semua keputusan, hampir semuanya oleh orang tua, tapi kemudian bergeser remaja dan pemuda, di mana makin lama porsi untuk mengambil keputusan sendiri itu menjadi semakin besar. Saya ingat pada waktu saya SMA, saya mulai dipercaya beli baju sendiri, beli sepatu sendiri, milih tempat kos sendiri, dan sebagainya. Jadi mulai kesempatan untuk kita mengambil keputusan sendiri. Cuma yang menjadi masalah adalah bahwa kita belum pengalaman. Anak-anak remaja, anak-anak muda, awal-awal mengambil keputusan belum pengalaman. Karena itu ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita bimbang. Kita ragu, akhirnya cara mengambil keputusan kita lambat atau bahkan kita menghindar dari mengambil tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik. Ada beberapa poin yang sebelumnya kita perlu mengerti, yaitu bahwa pertama, pengambilan keputusan itu akan menentukan kualitas hidup kita. Pengambilan keputusan akan menentukan kualitas hidup kita. Kalau cara kita mengambil keputusan serampangan, tidak baik, maka akan menentukan kualitas hidup kita. Tapi kalau cara mengambil keputusan kita hati-hati dan kemudian keputusan kita baik, itu juga akan berpengaruh baik kepada kualitas hidup kita. Nah, dalam mengambil keputusan ada orang bercanda begini. Kalau kita mengambil keputusan salah dalam menentukan menu makan, maka gampang. Hari ini kita mengambil menu makan salah, besok kita bisa ganti dengan menu makan yang lebih baik. Jadi ada kesalahan yang jangka waktunya sebentar, bahkan nggak usah nunggu besok. Oh ini nggak enak, ternyata kita kalau mau masak lagi yang baru atau beli baru bisa. Satu keputusan yang salah tapi segera bisa kita perbaiki. Tapi ada juga misal keputusan kalau salah itu untuk memperbaiki tidak bisa langsung. Misal contoh, salah potong model rambut. Nah begitu kita potong model rambut salah, kepotong kadung pendek dan kita pengen kembalikan nggak bisa. Minim nunggu 1 bulan. Betul nggak? Jadi ada keputusan tertentu begitu kita pengen memulihkan lagi itu perlu waktu 1 bulan. Ada lagi kalau keputusan kita salah maka kita pengen mengembalikan semula itu perlu waktu yang sangat panjang. Misal contoh, ada anak yang kemudian dia
pernah menggunakan narkoba. Setelah itu menyesal, dia pengen membersihkan darahnya dari pengaruh narkoba itu, maka perlu waktu yang cukup panjang. Nah, karena itu pengambilan keputusan ini penting bagi kita. Yang juga perlu kita ketahui, perlu kita mengerti yaitu bahwa tidak mengambil keputusan itu berarti mengambil keputusan. Saya ulang, tidak mengambil keputusan berarti mengambil keputusan. Contoh, misal ada seorang anak muda, Johan, mendapat kesempatan bekerja dua kesempatan kerja. Yang satu dia diterima di perusahaan A. Yang kedua saudaranya ngajak dia untuk memulai usaha yang baru, dia diminta kerja di tempatnya. Ada di perusahaan A, ada juga di omnya. Nah, dia bingung. Karena dia bingung, dia tidak kunjung mengambil keputusan. Maka apa yang terjadi? Perusahaan A-nya sudah mendapat karyawan baru, omnya juga akhirnya mencari yang lain. Nah, berarti tidak mengambil keputusan itu berarti mengambil keputusan. Apa keputusan yang diambil? Yaitu tidak mengambil dua-duanya. Gitu. Berarti tidak mengambil keputusan itu berarti mengambil keputusan. Itu harus selalu kita ingat. Tidak mengambil keputusan itu berarti sudah memutuskan. Nah, di Alkitab ada tokoh yang sangat terkenal dengan keputusannya. Ketika bangsa Israel sedang bimbang dengan banyaknya pilihan di depannya, dia mengambil keputusan yang sangat tegas, sikapnya sangat jelas, dan itu luar biasa. Yaitu Yosua 24 ayat 15. Dikatakan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menjadi keputusan yang jelas ketika ada pilihan di depan bangsa Israel yang banyak, maka perkataan ini menjadi perkataan yang sangat terang benderang. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Keputusan. Jadi hidup kita ini akan banyak mengambil keputusan. Nah, keputusan itu tentu mengandung resiko. Yaitu resiko benar dan resiko salah. Resiko berhasil dan resiko gagal. Resikonya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi mengambil keputusan itu beresiko. Karena itu banyak orang, contoh aja nih, misal dalam kepanitiaan atau apa, jarang yang pengen jadi ketua. Aku mau jadi wakil aja. Aku mau jadi seksi ini aja. Pokoknya saya bantu deh. Karena apa? Menghindari resiko. Mengambil keputusan itu beresiko. Banyak orang menunda-nunda mengambil keputusan. Karena dia tahu bahwa itu beresiko. Ada orang yang menghindar untuk mengambil keputusan. Dia tahu itu beresiko. Saya ulang, mengambil keputusan itu beresiko. Tetapi saya mau sampaikan, tidak mengambil keputusan itu juga berisiko.
tidak mengambil keputusan pun juga berisiko. Karena dengan tidak mengambil keputusan, maka kondisi yang akan memutuskan bagi kita. Nah, ada banyak orang yang kemudian dia tidak mau mengambil keputusan, tetapi pada waktu kondisi memutuskan untuk hidup dia menyalahkan kondisi. Dia menyalahkan orang lain. Sebetulnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan sudah diambil dan dia tidak mengambil keputusan, tetapi kondisi, tetapi lingkungan, tetapi keadaan yang mengambil keputusan untuk dia. Kita penting untuk mengambil keputusan. Nah, coba perhatikan tentang mengambil keputusan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih baik kita mengambil keputusan atas dasar kesadaran kita, atas dasar segala pertimbangan kita, daripada keadaan yang memutuskan untuk hidup kita. Lebih baik kita secara sadar, kita berhitung, kita menganalisa, kita menggumulkan, memikirkan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan. Karena kalau tidak, maka keadaan atau orang lain yang mengambil keputusan bagi kita. Kita bisa menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan itu pun sebetulnya hanya untuk menghibur diri. Tapi manfaat dari menyalahkan orang lain seringkali tidak ada. Bahkan menjadi saling menyakiti. Nah, hal-hal yang demikian ini penting untuk kita mengerti. Supaya kita sebagai anak muda, pada waktu kita diperhadapkan kepada kondisi tertentu, kita belajar mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Nah, sekarang saya mau lebih dalam lagi. Ayo kita pahami yang ini. Ketika kita memutuskan A, maka secara sadar kita tidak B atau C, D, E sampai Z. Ketika pagi ini kita memutuskan sarapan bubur, kita tidak sarapan nasi kuning. Kita memutuskan tidak sarapan lontong sayur. Kita tidak memutuskan sarapan nasi goreng. Begitu kita memutuskan sarapan nasi uduk, maka kita tidak memutuskan sarapan yang lain. Ketika kita memutuskan untuk pagi ini tidur, maka kita tidur. Kita memutuskan tidak olahraga, kita memutuskan tidak ketemu teman, kita memutuskan tidak bekerja, kita tidak memutuskan bersih-bersih, kita memutuskan tidak bersih-bersih. Karena apa? Pagi ini kita memutuskan untuk tidur. Ketika kita memutuskan A, secara sadar kita memutuskan tidak B, C, D, atau Z. Kita tidak bisa memutuskan A mengharapkan Z. Contoh lagi. Anak muda selalu bergumul tentang pacar. Sebagai anak muda yang baik, kita ketika memutuskan bahwa calon kita adalah si A, maka kita memutuskan bahwa calon kita bukan B, bukan C, bukan D, dan seterusnya. Betul nggak? Demikian juga misal contoh lagi tentang bergereja. Kita berpikir,
Gimana ya tentang bergereja ini ya? Karena apa? Karena akhirnya kita juga harus ambil keputusan. Sekarang setiap hari bahkan terbuka di YouTube, di Facebook, di apa saja platform, banyak sekali ibadah, banyak sekali renungan, banyak sekali puji-pujian, apa acara-acara kekristenan, banyak sekali di YouTube. Nah, kita memutuskan nggak? Aku mau di mana? Aku bergereja di mana? Aku melayani di mana? Aku bertumbuh di mana? Ingat, ketika kita tidak mengambil keputusan dengan bersikap, nanti aja lah. Gimana nanti deh. Di mana-mana juga bisa. Kalau keputusan kita itu, berarti memang kita memutuskan untuk tidak di komitmen di satu tempat, maka ya itulah keputusan kita. Ingat beberapa poin yang tadi, keputusan kita menentukan kualitas hidup kita. Keputusan kita ada yang berdampak 1 hari, berdampak 1 minggu, 1 bulan, bahkan berdampak kekekalan. Keputusan kita beresiko. Tidak memutuskan pun kita beresiko. Betul? Nah, makanya pada waktu misal contoh tentang bergereja, oh ya. Tapi kita sadar bahwa tidak bisa. Aku tidak bisa tanpa komitmen di satu tempat. Karena apa? Gereja adalah keluarga. Aku harus ada di keluarga tertentu. Aku bergaul dengan sahabat-sahabat, aku bergaul dengan teman-teman, aku bergaul dengan orang lain, tapi aku punya keluarga. Demikian juga dengan gereja. Di mana di sana aku bisa berperan, aku bisa ambil bagian, aku bisa memberi kontribusi untuk pertumbuhan bersama. Aku bukan sekedar penonton. Aku ini punya peran. Aku ini bukan sekedar penikmat, tapi aku juga pelaku di dalamnya. Karena itu kita penting untuk mengambil keputusan. Ada banyak hal yang lain lagi tentang pekerjaan, tadi tentang pasangan hidup, tentang gereja, tentang pekerjaan, nanti juga misal tentang domisili akan ada di mana, atau yang mau kuliah sekarang mau kuliah di mana, akan sangat menentukan. Kuliah, begitu kita salah mengambil jurusan, misal, maka akibatnya bisa lumayan berat. Walaupun di Indonesia dimungkinkan dia kuliahnya dokter, tapi pekerjaannya jual bangunan. Saya kuliahnya dokter hewan, tapi jadi pendeta. Begitu kemudian sekolah pendeta begitu ya. Ada macam-macam lah. Tetapi perlu penyesuaian lagi, perlu perjuangan lagi yang lebih. Karena ternyata yang kemarin tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Tapi coba kalau keputusannya tentang pasangan hidup. Wah gimana? Tukar tambah nggak bisa. Iya kan? Jadi perlu kita hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, Amsal 12 ayat 15 katakan demikian. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Satu kali lagi ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
Biasanya begitulah kita. Kita berpikir apa yang kita pikirkan, selera kita dan sebagainya, itulah yang terbaik. Itulah yang paling benar. Saya makin tua makin ngalami itu. Justru makin lama rasanya makin perlu orang lain. Karena apa? Pengalaman mengajarkan, kalau saya hanya memikir dengan cara saya sendiri, maka jauh dari sempurna. Setidak-tidaknya istri saya menjadi teman diskusi saya. Saya minta nasihat, saran, input, masukan dari dia. Saya sharing dengan pemimpin sel. Gimana baiknya dan seterusnya. Ya, jadi tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Karena itu penting kalian punya orang-orang yang bisa memberi masukan yang baik kepada kalian. Itu bisa kakak rohani, bisa kakak rohani di Alfa, kakak rohani di sel group, kakak rohani di tim pelayanan dan sebagainya. Ya, dengan demikian kita tidak berjalan hanya dengan pendapat kita sendiri. Namun demikian, kita penting untuk berhati-hati terhadap nasihat juga. Karena di Alkitab ada banyak contoh, karena menerima nasihat yang salah, akhirnya justru membawa dampak yang sangat buruk. Sangat buruk. Ya. Nah, penting itu untuk lihat dari mana nasihat itu berasal. Dan apa motif orang tersebut memberi nasihat kepada kita. Bagaimana track record dia, kok dia bisa memberi nasihat kepada kita. Hati-hati dalam menerima nasihat. Dengan demikian, kita bisa diperkaya dari masukan-masukan dari lain pihak, dan kemudian kita mengambil keputusan. Yang berikut, ambillah keputusan yang benar sejak awal. Sedini mungkin ambil keputusan yang benar. Semakin awal kita mengambil keputusan yang benar, maka kualitas hidup kita akan baik. Kita tidak perlu membayar harga yang terlalu mahal karena kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ambillah keputusan yang benar sedini mungkin, sejak awal. Jangan berpikir begini, sekarang keputusan yang salah tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki atau diganti. Nah, seringkali nggak bisa. Atau perlu biaya yang terlalu mahal. Terlalu mahal. Misal pelajar, ambillah keputusan jauh-jauh hari yang benar. Menentukan jam belajar, menentukan disiplin di dalam mengerjakan PR dan sebagainya. Karena itu semua akan membentuk sikap kita, membentuk kebiasaan kita, dan akhirnya membentuk karakter kita. Jangan kita berpikir begini, alah sekolah gini, ntar juga nggak ada hubungannya sama hidup. Nah, aja lah nanti kalau udah lulus. Yang penting sekarang lulus dulu, nyontek nggak apa-apa. Ini yang penting lulus. Nanti setelah lulus kerja baru serius. Sering kali susah juga. Bayangin misal seorang dokter, pada waktu dia kuliah, ujian nyontek, praktik manipulasi data, nyontek data, dan sebagainya. Ngukur nadi nggak bisa, misal ngukur denyut nadi nggak bisa, denyut jantung nggak bisa. Tapi lulus, karena dia berpikir, yang penting nanti setelah lulus. Kira-kira bagaimana ketika dia nanti jadi dokter? Atau seorang arsitek, pada waktu dia
kuliah, nanti bayar orang juga bisa. Loh, dia arsitek kok malah bayar orang. Gitu. Ya, resikonya bisa sangat besar. Karena itu ambillah keputusan yang benar sejak awal. Banyak anak muda yang berpikir, nanti gampang, sekarang yang penting apa yang kita senang. Nanti bisa dibetulin. Seringkali tidak bisa. Ya, mengambil keputusan yang benar sejak awal. Sedini mungkin. Mengambil keputusan siapa teman bergaul saya. Mengambil keputusan aku kuliah jurusan apa. Aku menekuni bidang apa. Aku membentuk kebiasaan apa. Dan seterusnya. Ambil keputusan yang benar sedini mungkin. Itu akan membangun kualitas hidup kita yang baik. Terakhir, mengambil keputusan yang benar bukan berarti pasti lebih mudah atau semua orang setuju. Tidak. Ketika kita mengambil keputusan yang benar, belum tentu orang lain setuju dengan kita. Belum tentu karena benar maka jalannya lebih mudah. Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang benar sejak awal, maka itu kita akan membangun kualitas hidup yang baik. Oke? Ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan dalam hikmat Tuhan. Ambil keputusan dalam kebenaran. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu. Dalam masa muda remaja mereka bertumbuh, mereka mulai berperan dalam mengambil keputusan untuk hidup mereka. Mereka mulai menentukan sendiri kebiasaannya, tidak lagi diatur-atur oleh orang tuanya. Mereka mulai menentukan sendiri siapa temannya, tidak dicarikan lagi oleh orang tuanya siapa temannya. Mereka melakukan berbagai kegiatan apapun, mulai mereka sendiri yang mengambil keputusan. Tolong Tuhan, supaya semua keputusan itu didasarkan kebenaran Tuhan. Berdasarkan firman-Mu, supaya kualitas hidup kami menjadi baik. Dan itu yang akan membawa kami berhasil, beruntung, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.